Dunia naga, meskipun berada di ruang independen di dunia suci. Namun, ruang ini dapat dikatakan sebagai dunia, bahkan beberapa kali lebih besar dari alam dewa. Ini baru ditemukan oleh Murongyu setelah berjalan di dunia naga akhir-akhir ini. Selain itu, tidak seperti legenda bahwa naga itu langka, ada banyak naga asli di dunia naga seperti jumlah pasir di Sungai Gangga. Ini sangat menumbangkan kognisi Murongyu tentang klan naga. Murongyu menduga bahwa jumlah naga asli ini mungkin tidak sebanyak ras manusia. Namun, setidaknya lebih dari sepertiga ras manusia. Perlu dicatat bahwa di dunia suci, ras manusia dan ras monster adalah yang paling banyak jumlahnya. Bahkan jumlah ras manusia melampaui ras monster. Ras naga telah mencapai sepertiga dari ras manusia, dan dapat dikatakan sebagai ras terbesar ketiga di dunia suci. Seperti ras lain, saya khawatir jumlahnya tidak begitu banyak. Tentu saja, ini hanya kognisi Murongyu saat ini. Sebelum dia mengenal klan naga, dia mengira klan naga hanya terdiri dari beberapa orang. Siapa yang tahu bahwa ras lain dari ras suci tidak memiliki ras yang sama dengan ras naga? Jumlah itu tidak terlalu mengejutkan Murongyu. Yang mengejutkannya adalah bahwa ada begitu banyak orang kuat di klan naga. Dalam ras manusia atau ras monster, meskipun ada banyak orang dari kedua ras ini, yang paling banyak adalah mereka yang berada di alam bijak biasa, keras dan tidak mati. Dan jumlah orang yang mencapai alam abadi atau alam yang lebih tinggi terus berkurang. Tetapi naga berbeda. Setelah berjalan di dunia naga selama beberapa hari, Murongyu tidak pernah bertemu dengan beberapa naga sejati di alam orang suci biasa. Bahkan ada sangat sedikit naga sejati tingkat orang suci agung. Dan yang paling banyak adalah naga sejati di alam abadi dan alam abadi. Ini karena, begitu pembangkit tenaga naga sejati lahir, ia adalah orang suci biasa, dan begitu mencapai tahap pertumbuhan, ia akan mencapai keadaan abadi. Bahkan dalam proses ini, tidak perlu banyak berlatih. Di alam suci, banyak orang yang lahir adalah orang bijak semu. Hanya mereka yang orang tuanya memiliki level yang sangat tinggi yang akan memiliki level yang relatif tinggi setelah anak-anak mereka lahir. Dan mereka yang kuat di alam kuasa Sage tidak akan terus meningkatkan alam mereka saat mereka tumbuh. Mereka membutuhkan kultivasi mereka sendiri, tidak hanya banyak sumber daya tetapi juga bakat. Naga tidak membutuhkan bakat, selama mereka mencapai usia dewasa, mereka dapat mencapai keabadian. Dan orang-orang dengan sedikit bakat dapat mencapai alam abadi, alam Sage mendalam, atau bahkan lebih tinggi. Di atas kekuatan menyeluruh, ras naga jelas lebih kuat daripada ras manusia. Dan Murongyu juga tahu bahwa di antara klan naga juga ada pembangkit tenaga listrik tertinggi yang bertanggung jawab. Naga hanyalah satu dari ribuan ras suci. Kekuatan satu naga saja sudah sangat mengerikan. Terlebih lagi, ada ribuan ras lain di ras suci. Bagaimana kekuatan ras manusia dapat melawan ras suci? Setelah mengetahui kekuatan klan naga, Murongyu tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya. Dua ras manusia tertinggi, 10 tempat suci. Namun, Murongyu sekarang juga percaya bahwa dia tahu banyak tentang kekuatan ras manusia. Untuk berbuat lebih banyak, ras manusia hampir tidak dapat menekan ras naga, tetapi jika dapat menekan seluruh ras suci, itu tidak mungkin. Apakah kamu mengandalkan Zen Wu Supreme dan Wu Shuang Supreme? Murongyu lewat dengan bingung. Tetapi dia dengan cepat menyangkalnya. Ras naga memiliki pembangkit tenaga listrik tertinggi, dan ras lain dari ras suci pasti akan memiliki keberadaan tertinggi. Pada level ini, kedua ras sama-sama setara, dan bahkan ras manusia bahkan lebih lemah. Di bawah kekuasaan tertinggi, ras manusia jelas lebih rendah daripada ras suci. Apakah ras manusia masih memiliki kekuatan tersembunyi? Murongyu berpikir sejenak, tetapi akhirnya menggelengkan kepalanya dan tersenyum, bukan ini yang aku khawatirkan. Sekarang, entah itu naga atau manusia, aku ingin mati. Lebih baik cepat-cepat mencari cara untuk meninggalkan dunia naga. Selama dia berjalan di dunia naga, Murongyu sama sekali tidak mendeteksi jalan masuk. Meskipun banyak ahli naga sejati ingin meninggalkan dunia naga dan pergi ke dunia suci, mereka tidak dapat meninggalkan dunia naga sama sekali. Hanya ada satu kemungkinan untuk situasi ini, dunia naga tidak berhubungan dengan dunia luar selama bertahun-tahun. Selain itu, jalan masuk itu sengaja diblokir, menyebabkan naga sejati biasa bahkan tidak mengetahuinya. Meskipun dia tidak tahu alasannya, Murongyu tidak peduli dengan alasannya, dia hanya perlu menemukan jalan masuk. Namun, keberadaan saluran tidak dapat diperoleh dari saluran umum, jadi hanya mungkin untuk mengetahuinya dari kekuatan besar itu. Kota Abis adalah markas keluarga naga Abis, dan merupakan salah satu dari 10 kota terbesar di dunia naga. Keluarga naga Abis secara alami merupakan salah satu dari 10 keluarga terbesar klan naga, dan kekuatannya sangat mengerikan. Meskipun klan naga merupakan keseluruhan yang besar, klan ini dibentuk oleh keluarga-keluarga dengan ukuran yang berbeda. Semakin kuat keluarga, semakin banyak sumber daya yang diperolehnya. Semakin banyak sumber daya, semakin kuat pula keluarga tersebut. Siklus yang terus-menerus seperti itu. Namun, tidak peduli seberapa kuat keluarga tersebut, akan ada hari kemunduran. Oleh karena itu, setiap keluarga besar secara teratur merekrut murid dari beberapa keluarga kecil. Tahun ini adalah saatnya bagi keluarga naga Abis untuk merekrut murid. Bahkan sebelum waktunya tiba, kota Abis sudah penuh sesak.
Mereka semua adalah pembangkit tenaga naga sejati yang datang dari seluruh dunia untuk berpartisipasi dalam penilaian. Yang terendah adalah alam abadi, dan bahkan ada keberadaan tingkat Sein leluhur Chaos. Murong Yu, tidak, harus dikatakan bahwa Murong Long juga telah datang ke kota abis. Auzu.com. Selama periode ini, Murong Yu berjalan di dunia naga sebagai Long Rongmu. Dan dewanya memasuki buku Hetuluo, dan buku Hetuluo berubah menjadi partikel tak terlihat yang tergeletak di tubuh Long Rongmu. Long Rongmu adalah naga murni yang tidak bisa lagi murni, jadi tidak ada yang menemukan bahwa dia adalah ras asing. Murong Yu datang ke kota abis, tidak ingin bergabung dengan keluarga naga abis. Tetapi dia mendengar bahwa orang-orang yang tampil baik dalam penilaian setiap tahun memiliki kesempatan untuk meninggalkan dunia ras naga dan pergi ke alam suci untuk mengalaminya. Ini adalah kesempatan besar baginya untuk meninggalkan dunia naga. Terlebih lagi, begitu dia menemukan jalan keluar, Murong Yu akan dapat masuk dan meninggalkan dunia naga sesuka hatinya di masa depan. Sebagai salah satu dari 10 keluarga terbesar di dunia naga, keluarga naga abisal tidak hanya sangat kuat, tetapi juga memiliki banyak murid. Seperti kuil Zhenwu di alam suci. Setiap kali jumlah murid yang direkrut telah mencapai 100.000. Di antara mereka, kebanyakan dari mereka adalah pembangkit tenaga naga sejati di alam keabadian, sage mendalam, dan sage kuno. Meskipun pembangkit tenaga listrik dari alam Raja Sein, Sein leluhur, dan alam Sein leluhur Chaos juga dapat direkrut, tidak banyak orang yang direkrut. Ini karena tidak banyak orang yang mencapai ketiga alam ini, terutama di alam Sein leluhur Chaos, yang kuat bahkan lebih langka. Bagaimanapun, meskipun ada banyak naga asli di dunia naga, hanya ada beberapa orang di kekacauan primordial, dan mereka telah dibagi oleh berbagai kekuatan. Oleh karena itu, setiap kali keluarga naga abis merekrut murid, sudah sangat bagus untuk dapat merekrut pembangkit tenaga listrik tingkat Sein leluhur Chaos. Penguji di 6 alam-alam abadi, sage mendalam, sage kuno, raja suci, dan sage leluhur dan alam Chaos, 3 teratas di setiap alam memenuhi syarat untuk pergi ke alam suci untuk mengalami. Selain itu, 3 teratas di setiap alam juga akan menjadi keberadaan kultivasi utama keluarga naga abis. Murong Yu ingin memenangkan 3 tempat teratas. Nak, apakah kamu ingin bergabung dengan keluarga naga abis karena kekuatanmu? Murong Yu mendekati alun-alun, dan suara dingin dan menghina terdengar di telinganya. Murong Yu sedikit mengernyit dan menoleh untuk melihat orang yang sedang berbicara. Itu adalah pemuda tampan, sombong, berusia 25 tahun yang sama. Pada saat ini, dia menatap masa muda Murong Yu yang berubah dengan wajah biasa dengan jijik. Murong Yu merasa sedikit tidak senang. Dia belum pernah melihat pria ini sebelumnya. Mengapa orang ini tampak sangat keras kepala tentangnya? Nak, serahkan senjata leluhur, aku jamin kamu bisa bergabung dengan keluarga naga abis. Pemuda sombong itu berkata lagi. Murong Yu tiba-tiba menyadari, dan kemudian dia mencibir, mungkinkah kamu dari keluarga naga abis? Pemuda sombong itu menggelengkan kepalanya, apakah kamu melihat kekuatanku? Di puncak Raja Suci, setengah orang suci leluhur. Jika kamu memberiku senjata leluhur, aku dapat menjamin kamu untuk tetap berada di atas ring. Jika ada 2 artefak leluhur, aku jamin kamu akan berada di 100 teratas. Jika ada cukup banyak leluhur, aku akan menjamin kamu akan berada di 3 teratas. Mendengar perkataan pemuda itu, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk mencibir, terserah padamu. Murong Yu tampak meremehkan. Memang benar bahwa pemuda itu sangat kuat, tetapi apakah dia bisa masuk 10 besar sendiri masih menjadi masalah, apalagi menjamin masuknya Murong Yu. Perlu dicatat bahwa pasti ada juga para jenius di klan naga yang melompati pertempuran. Leluhur setengah langkah mungkin dapat bergabung dengan keluarga naga abis, tetapi mereka pasti tidak akan mendapatkan 3 besar. Karena 3 tempat pertama telah dipesan oleh Murong Yu. Nak, apakah kamu yakin tidak berhasil? Pemuda sombong itu marah. Bukankah itu hadiah untukmu tanpa imbalan? Murong Yu tidak repot-repot mengurus si idiot ini. Oke, kamu akan menyesalinya. Pemuda itu mencibir pahit, lalu pergi. Di waktu berikutnya, Murong Yu melihat pria kedua ini lagi dan melobi orang lain di mana-mana. Murong Yu menemukan bahwa seseorang benar-benar memberikan senjata leluhur kepada pemuda sombong itu. Dari sini, kita juga bisa melihat seberapa besar godaan keluarga naga abisal terhadap naga sungguhan biasa. Orang-orang ini lebih suka menggunakan senjata leluhur sebagai harga untuk bergabung dengan keluarga naga abisal, dan dengan cara apapun. Tidak ada aturan, selama kamu berpegang pada 1000 nama terakhir, kamu dapat bergabung dengan rumah naga abisal. Sekarang, masuklah. Setelah beberapa saat, suara acuh tak acuh terdengar di telinga Murong Yu, dan kemudian Murong Yu merasakan daya tarik. Bertindaklah pada dirimu sendiri. Murong Yu tidak melawan, dan tersedot oleh daya tarik itu. Ini adalah ruang independen. Murong Yu melihat sekeliling dan menemukan bahwa sebanyak 100.000 orang telah masuk. 100.000 orang bersaing untuk 1000 tempat. Raungan, raungan, raungan. Saat Murong Yu melihat sekeliling, terdengar gelombang raungan naga yang mengguncang bumi satu demi satu. Gelombang kekuatan naga meledak seperti gelombang yang bergejolak, memenuhi seluruh ruang independen. Melihat ke masa lalu, semua orang yang hadir adalah naga sungguhan yang panjangnya lebih dari 1,5 juta mil.
Hanya dalam bentuk naga sejati dapat mengerahkan kekuatannya yang terkuat. Dragon City adalah kota terbesar di dunia naga, dan beberapa kota jurang tidak sebesar Dragon City. Anda tidak dapat melihat kepalanya sekilas, pembangkit tenaga naga sesungguhnya di dalamnya dapat dikatakan miliaran, tak terhitung. Murong Yu mengikuti beberapa ahli dari keluarga naga abis dan muncul langsung di kota naga melalui susunan teleportasi. Selain 3 teratas dari alam abadi hingga orang bijak leluhur yang kacau, ada juga 3 ahli yang tak tertandingi dalam keluarga naga abis. Semakin banyak dia berhubungan dengan leluhur yang kacau, semakin dalam pengetahuan Murong Yu tentang leluhur kekacauan. Selain master dan yang tertinggi, leluhur kekacauan adalah yang terkuat di dunia suci. Oleh karena itu, yang kuat di alam leluhur kekacauan berbeda dari orang bijak di alam umum. Meskipun orang suci leluhur, ada lebih sedikit orang suci yang kuat di alam raja orang suci daripada orang suci kuno atau orang suci tingkat rendah. Tetapi di seluruh dunia suci, masih belum banyak orang suci di kedua tingkat ini. Tentu saja, orang bijak leluhur kekacauan lebih sedikit daripada orang bijak leluhur ini tidak bisa dihindari. Alasan mengapa Chaos Ancestral Sage berbeda dari orang suci biasa adalah karena kekuatan Chaos Ancestral Sage sangat sulit ditingkatkan. Meskipun jumlah leluhurnya sedikit, leluhur dari setiap alam kecil, bahkan pembangkit tenaga listrik dari tingkat ke-9 leluhur, memiliki banyak dari mereka. Namun, di antara leluhur yang kacau, yang paling banyak adalah leluhur kacau tingkat pertama, dan hanya sedikit leluhur kacau yang mencapai alam tingkat ke-9. Dan leluhur kacau di alam tertinggi setengah langka itu bahkan lebih langka. Hal yang sama berlaku untuk naga. Keluarga naga abisal adalah salah satu keluarga terkuat dari klan naga, tetapi 3 pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang mengawal Murong Yu dan yang lainnya kali ini hanyalah penampakan dari Chaos Ancestor Sein dari tingkat ke-7 hingga ke-8. Perlu dicatat bahwa orang-orang seperti Murong Yu ini jelas merupakan keberadaan kultivasi utama dari keluarga naga abisal. Keluarga naga abisal tidak akan melihat mereka dalam suatu kecelakaan. Faktanya, bukan hanya keluarga naga abisal, tetapi juga 10 keluarga naga terbesar seperti keluarga naga api. Kali ini, orang kuat tak tertandingi yang menemaninya sama sekali tidak memiliki orang suci tingkat 9 dari orang suci leluhur Chaos. 180-30 pembangkit tenaga listrik tak tertandingi dari 10 keluarga teratas semuanya berkumpul di sebuah alun-alun. Pada saat ini, masing-masing pembangkit tenaga naga sejati adalah leluhur Chaos tingkat 8 yang memandang keluarga naga jurang dengan penuh semangat. Karena leluhur Chaos ini akan mengumumkan kemana mereka akan pergi untuk mengalaminya. Setiap kali 10 keluarga teratas merekrut murid, mereka akan pergi ke alam suci untuk mengalaminya. Namun, setiap pengalaman berbeda. Oleh karena itu, Murong Yu dan yang lainnya tidak tahu sebelumnya kemana mereka akan pergi. Kali ini, tempat pertama yang kita tuju adalah klan Feng. Orang kuat dari keluarga Abyss Long juga tidak memiliki nafsu makan, dan berkata dengan lugas. Phoenix. Ketika mendengar 2 kata ini, hati Murong Yu berkedut hebat. Dia tidak asing dengan klan Feng. Ras Phoenix sama kuatnya dengan ras naga. Dan yang terpenting, Zhao Ziqing masih berada di klan Feng. Dan karena hubungan Zhao Ziqing dengannya, Murong Yu telah diperhatikan secara khusus oleh klan Feng sebelumnya, dan dia tidak diizinkan untuk mendekati wilayah klan Feng, jika tidak, dia akan langsung dibunuh. Meskipun Murong Yu tidak berdamai, dia tidak berdaya. Bagaimanapun, kekuatannya masih terlalu lemah. Oleh karena itu, meskipun dia sangat merindukan Zhao Ziqing, dia menahannya dan tidak terburu-buru. Namun, ketidakhadirannya tidak membuktikan bahwa dia tidak ingin merindukan Zhao Ziqing. Oleh karena itu, Murong Yu tiba-tiba bersemangat ketika mendengar bahwa mereka akan pergi ke klan Feng sekarang. Dia tidak hanya bisa melihat Zhao Ziqing, tetapi dia juga bisa mengambil kesempatan untuk menanyakan tentang kedalaman klan Feng. Namun, Murong Yu tidak optimis. Setelah melihat kekuatan klan naga, Murong Yu menebak bahwa klan Feng pasti tidak sederhana. Jika klan Feng sekuat klan naga, maka Murong Yu pasti tidak akan mampu bersaing dengan klan Feng dalam waktu singkat. Dan jika dia menunggu sampai Murong Yu menjadi yang tertinggi untuk menjemput Zhao Ziqing, maka bunga lili hari itu akan menjadi dingin. Siapa yang tahu apakah klan Feng akan melakukan beberapa hal ekstrim. Pergi ke klan Feng kali ini, selain pengalaman, kamu memiliki tujuan lain. Ahli tak tertandingi dari keluarga Abyss Long melirik semua orang, dan kemudian berkata dengan ringan. Semua orang melihat ke pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi itu, dan wajah mereka menunjukkan rasa ingin tahu. Kalian adalah generasi orang-orang yang luar biasa, para jenius dari klan naga kami. Kekuatan klan naga masih membutuhkan kalian. Sekarang, kami akan memberi kalian tugas. Manfaatkan kesempatan ini, kalian semua mencoba memberiku akses ke wanita klan Feng, yang terbaik adalah menculik beberapa kembalilah. Mendengar itu, 180 orang termasuk Murong Yu saling memandang, tidak tahu apa arti kekuatan yang tak tertandingi ini. Garis keturunan-keturunan yang lahir dari kombinasi naga dan Phoenix lebih murni, dan bahkan mungkin bermutasi, melampaui garis keturunan naga atau Phoenix kita. Oleh karena itu, tugas kalian adalah membawa kembali seorang wanita Phoenix. Tentu saja, wanita Phoenix yang kalian bawa kembali harus bersedia. Jadi Murong Yu dan yang lainnya tiba-tiba menyadari.
Pada saat ini, seorang ahli yang tak tertandingi dalam keluarga naga api membuka mulutnya dan berkata, saya mendengar bahwa seorang suci dengan darah yang sangat murni telah muncul di klan Phoenix baru-baru ini, sangat dekat dengan darah leluhur klan Feng. Jika ada di antara kalian yang dapat membawa orang suci ini bersamamu. Jika kamu kembali, kamu akan menjadi pahlawan besar ras naga. Auzu.com Murong Yu sedikit mengernyit, merasa sedikit tidak senang. Meskipun orang kuat yang tak tertandingi dari keluarga naga api tidak mengatakan siapa orang suci dari klan Feng itu, Murong Yu merasa bahwa orang suci itu pasti Zhao Ziqing. Zhao Ziqing adalah wanitanya, jangan bicara tentang terlibat, bahkan jika kamu memiliki ide itu tidak akan berhasil. Ini adalah perintah untuk menjemput gadis-gadis, dan kamu akan diberi hadiah setelah kamu berhasil menjemput gadis-gadis. Tiba-tiba, naga-naga yang kuat ini menjadi bersemangat satu persatu. Aku tidak sabar untuk segera muncul di klan Feng dan menerima semua wanita klan Feng. Segera, Murong Yu dan kelompoknya dibawa ke rumah penguasa kota. Kemudian mereka muncul di halaman belakang rumah penguasa kota. Banyak orang kuat. Begitu memasuki halaman belakang, Murong Yu merasa dirinya dikurung oleh serangkaian pikiran ilahi yang besar. Selama ada yang salah dengan dirinya, pikiran ilahi ini akan segera meledak. Dan mereka yang bersembunyi di halaman belakang juga akan ditembak pada saat pertama. Tekanan yang sangat besar langsung menyelimuti Murong Yu dan yang lainnya. Bahkan beberapa naga sungguhan dengan kekuatan yang lebih lemah menggoyangkan kaki mereka setelah ditekan di bawah tekanan besar ini. Setidaknya ada ribuan ahli tingkat orang suci leluhur yang kacau. Beberapa dari mereka pasti telah mencapai tingkat ke-9 dari orang suci leluhur yang kacau. Murong Yu terkejut secara diam-diam saat dia merasakan para ahli rahasia itu diam-diam. Ini pasti jalan bagi para naga ke alam suci. Itu tersembunyi di rumah penguasa kota. Jika aku tidak bergabung dengan keluarga naga jurang, aku tidak akan tahu jalan ini sama sekali. Dan ini bukan saat takdir, bahkan jika aku tahu keberadaan jalan itu. Menyelinap masuk, Murong Yu berpikir dalam hatinya, tetapi matanya sudah melihat ke atas. Yang bisa kamu lihat hanyalah halaman belakang biasa, tidak ada yang istimewa. Tetapi Murong Yu tahu bahwa ini hanya penampilan. Lapisan-lapisan kehampaan diselimuti di halaman belakang ini, dan ada ratusan juta di antaranya di atas satu sama lain. Satu persatu, tak berujung. Orang-orang kuat yang dirasakan Murong Yu bersembunyi di ruang ini, menjaga lorong ini. Jika kamu masuk dari lorong ini, aku khawatir jika kamu belum bereaksi, kamu akan dibombardir dan dibunuh oleh pembangkit tenaga naga sungguhan ini. Sementara Murong Yu dan yang lainnya terkejut, para ahli yang tak tertandingi dari keluarga naga jurang telah melangkah maju. Namun saat ini, paksaan tertinggi yang menyelimuti Murong Yu dan yang lainnya menghilang. Namun, Murong Yu masih merasakan tatapan tajam dari mereka yang diam-diam kuat. Setelah suara keras yang tumpul, saluran spasial muncul di atas Murong Yu dan yang lainnya. Napas yang berbeda dari dunia ras naga datang, dan jiwa Murong Yu menjadi segar kembali. Dia merasa bahwa itu adalah napas dari dunia suci. Akhirnya aku bisa meninggalkan dunia naga. Murong Yu sedikit bersemangat di dalam hatinya, lalu melangkah keluar dan bergegas ke saluran ruang angkasa. Tampaknya setelah sekejap, dan itu seperti 10.000 tahun kemudian, Murong Yu akhirnya turun ke bumi lagi. Alam suci, aku kembali lagi. Menghirup udara segar dari alam suci, Murong Yu hampir ingin berteriak. Namun, agar tidak mengungkapkan identitasnya, dia masih menekan dorongan di dalam hatinya. Apakah ini dunia suci? Tampaknya tidak sebagus dunia naga. Seekor naga sejati yang abadi mengerutkan kening, dengan sedikit ekspresi tidak nyaman di wajahnya. Meskipun vitalitas langit dan bumi di sini tidak lemah, itu tidak terlalu cocok untuk kita, kata pembangkit tenaga naga sejati lainnya. Kecuali pembangkit tenaga yang tak tertandingi di 10 keluarga teratas, semua naga sejati lainnya yang memasuki alam suci untuk pertama kalinya kurang lebih merasa tidak nyaman. Energi langit dan bumi di dunia suci adalah sama, tetapi sangat berbeda dari dunia klan naga. Di dunia naga, setiap sinar vitalitas langit dan bumi mengandung napas naga. Napas semacam ini lebih cocok untuk ditelan naga sejati. Namun, vitalitas langit dan bumi dari alam suci tidak mengandung aura naga, jadi efek kultivasi mereka sedikit lebih buruk, dan kecepatan kultivasi juga sedikit lebih lambat. Mereka semua baru saja keluar dari dunia-dunia naga, dan mereka jelas tidak terbiasa dengannya. Setelah melihat reaksi semua orang, Murong Yu dengan cepat berpura-pura tidak nyaman. Dia tidak ingin menunjukkan kakinya, meskipun dia bisa pergi sekarang. Namun jika dia pergi dari sini, dia tidak akan bisa melihat Zhao Ziqing. Tetua, kapan kita akan kembali? Apakah kita juga akan masuk ke sini? Seorang raja suci dari keluarga naga abis bertanya kepada seorang tetua dari keluarga naga abis. Tetua dari keluarga naga abis menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, pintu masuk ke dunia naga kita tidak pasti dan berubah setiap saat. Meskipun kita ada di sini, pintu masuk dan keluar tidak lagi ada di sini saat ini. Jika kita ingin kembali, Anda harus menggunakan cara khusus untuk menemukan pintu masuk dan membukanya. Oleh karena itu, sebaiknya Anda tidak meninggalkan kerumunan. Jika tidak, kamu hanya akan berada di alam suci di masa depan. Murong Yu sedikit mengernyit. Awalnya ia berencana untuk memasuki dunia naga dari sini di masa depan, tetapi sekarang tampaknya mustahil.
Jika kau ingin memasuki dunia naga di masa depan, kau harus melewati gundukan abadi alam kultivasi. Tetapi akan lebih merepotkan untuk keluar. Pikir Murongyu dalam hatinya, ia sudah terbang ke langit, dan terbang menuju klan Feng. Di antara kilat dan api, kecuali Murongyu, semua orang berubah menjadi dewa mereka sendiri. Tiba-tiba, gelombang paksaan mengerikan yang menyerupai gelombang turbulen terus memancar, mengguncang langit dan bumi, mengguncang surga dan dunia. Satu persatu, tubuh naga sejati yang mencapai 1,5 juta li atau lebih dari 1,5 juta li melintasi kehampaan, sangat luar biasa. Raungan naga besar terus berlanjut dan menghancurkan langit. Boom, 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 tanpa ragu-ragu, pembangkit tenaga naga sejati ini, yang berubah dan mahal, mulai melakukannya. Itu meluncurkan serangan paling ganas pada orang-orang di sekitarnya. Di antara 100.000 orang, hanya 1.000 yang bisa bertahan dan bergabung dengan keluarga naga abis. Dan orang lain, kecuali mereka mengakui kekalahan, mereka akan dibunuh di sini. Oleh karena itu, untuk bergabung dengan keluarga naga abis, mereka semua berjuang. Pada saat ini, hanya Murongyu yang masih mempertahankan penampilan manusianya. Di depan naga nyata yang besar, Murongyu, manusia, itu tampak sangat kecil. Tentu saja, ia menjadi target serangan pertama bagi para naga sejati yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, Murongyu melihat ribuan kekuatan mengerikan menyelimuti dari segala arah, menguncinya, dan menyerangnya dengan ganas. Ribuan naga sejati yang kuat menyerang pada saat yang sama. Tentu saja, target utama mereka adalah Murongyu, tetapi mereka juga membungkus naga sejati yang kuat lainnya. Raungan, agar tidak membuat orang ragu, Murongyu tidak ragu untuk mengeluarkan raungan naga yang mengguncang bumi, dan kemudian ia berubah menjadi dewa utama, miliknya sendiri. Naga emas yang panjangnya 2 juta mil, cahaya suci keemasan meledak dari tubuh Murongyu terus-menerus, melesat langsung ke langit. Kemanapun ia pergi, petak besar kehampaan hancur. Raungan, Murongyu mengeluarkan raungan, dan tubuh besar naga sejati itu bergetar hebat. Kemudian kekuatan yang sangat besar dan tak tertandingi melonjak dari tubuhnya seperti aliran deras, dengan cepat menghadapi kekuatan mengerikan yang datang dari pemboman itu. Gemuruh, begitu kekuatan penyerang bersentuhan, mereka semua hancur. Kekuatan Murongyu sudah sebanding dengan orang kuat di alam leluhur bijak. Meskipun serangan para raja suci ini kuat, mereka jauh dari para leluhur bijak. Sangat rentan, terputus. Setelah menghancurkan kekuatan yang mengejutkan ini, ekor naga emas besar milik Murongyu menghantam langit. Setelah ledakan, naga asli dengan panjang tubuh 1,5 juta li mengeluarkan suara sedih, dan seluruh tubuhnya meledak menjadi awan darah. Dan ekor naga milik Murongyu hanya berhenti sebentar, lalu maju dengan berani, sekali lagi meledakkan naga sejati kedua dari Raja Suci. Setelah membunuh 2 naga sejati dalam sekejap, keempat cakar Murongyu juga bergerak. Ia berubah menjadi pita di kehampaan dan berlalu. Kemudian terdengar 4 jeritan yang menyedihkan. Keempat naga sejati telah ditangkap oleh Murongyu dengan 1 cakar tanpa kekuatan untuk melawan sama sekali. Kesenjangan antara Raja Suci biasa dan pembangkit tenaga listrik alam suci leluhur begitu besar. Sangat rentan. Mati. Pada saat ini, seekor naga sejati yang panjangnya hampir 2 juta li meluncur dengan ganas dari kehampaan, dan berteriak keras di tengah jalan. Kemudian ia menyemburkan napas naga yang ganas, mencekik Murongyu dengan cepat. Baiklah, Murongyu mencibir pada suara yang dikenalnya. Orang itu adalah naga sejati yang bertanggung jawab atas leluhur Murongyu. Orang ini benar-benar menemukan Murongyu sejak awal. Tetapi puncak Raja Suci tidak ada apa-apanya, tetapi Murongyu sama sekali tidak menaruhnya di matanya. Dengan sebuah pikiran, cakar Murongyu mengembun menjadi kepalan tangan, dan ia menghantam dengan kepalan tangan. Dentuman, setelah suara keras yang mengguncang bumi, napas naga yang dimuntahkan oleh pihak lain langsung meledak. Dan Murongyu melangkah maju, melintasi ratusan juta waktu dan ruang, dan muncul tepat di depan lawan. Tendang aku, teriak Murongyu keras, mengguncang langit dengan tinjunya, meledakkan langit. Sebelum lawan bereaksi, itu sudah mengenai kepalanya dengan keras. Dentuman, setelah suara yang mengejutkan itu, kepala naga sejati yang telah mencapai puncak Raja Suci ini langsung meledak. Bahkan jiwanya tidak dapat melarikan diri, dan Murongyu langsung hancur. Bagaimanapun, Murongyu bukan dari klan naga sejati, dan dia harus berada di 3 besar. Oleh karena itu, dia tidak memiliki beban psikologis untuk membunuh naga sejati. Tertawa, sementara tubuh naga sejati itu jatuh, Murongyu menunjuk seperti pedang, dan langsung menggali cincin penyimpanan naga sejati, dan kemudian memasukkannya ke dalam buku Hetuluo. Ada banyak leluhur di cincin penyimpanan orang ini. Melihat naga sejati ini dengan mudah dibunuh, orang-orang di sekitar Murongyu tidak bisa menahan perasaan dingin. Kemudian dia tanpa sadar melangkah mundur dan meninggalkan Murongyu jauh-jauh. Tidak mungkin, produk ini terlalu kuat, siapa yang berani memprovokasi dia? Bukankah itu hanya mencari kematian? Auzu.com dan naga asli lainnya yang menyerahkan leluhur mereka kepada naga asli itu frustrasi satu persatu. Produk ini juga berjanji untuk membiarkan mereka memasuki 1000 teratas, dan sekarang mereka semua adalah awan. Setelah kehilangan alat leluhur, Anda harus berjuang sendiri.
Dan Anda mungkin tidak dapat masuk ke 1000 teratas. Tidak ada seorang pun di sini. Setelah membunuh naga sejati dengan kekuatan Saint King Puncak, Murong Yu melirik orang-orang di sekitarnya. Namun, ternyata tidak ada naga sejati di sekitarnya, dan tidak ada yang berani menyerangnya lagi. Bahkan naga sejati yang bertarung tidak jauh darinya juga berhati-hati, karena takut kekuatannya sendiri akan membombardir tubuh Murong Yu, lalu Murong Yu marah dan menamparnya dengan satu cakar. Karena tidak ada yang datang untuk memprovokasinya, Murong Yu dengan senang hati merasa tenang, hanya berdiri di tempat, menyaksikan pertempuran sengit itu dengan dingin. Pertempuran semakin sengit, dan naga sejati hampir setiap saat tumbang atau menyerah. Secara bertahap, 100.000 naga sejati yang asli dengan cepat berkurang menjadi hanya 10.000, lalu 5.000, dan akhirnya setelah hanya 1.000, pertempuran berhenti. 1.000 orang ini dapat bergabung dengan keluarga naga abis dan menjadi murid keluarga naga abis. Dan jika Anda ingin mendapatkan tempat untuk pergi ke alam suci, Anda harus berada di 3 besar. Saya menyerahkan 3 tempat teratas. Saya juga menyerah. Setelah mengetahui bahwa dia telah memasukkan 1.000 nama, beberapa pembangkit tenaga naga sejati menyerah. Kekuatan mereka kuat, tetapi ada banyak orang yang lebih kuat dari mereka. Meskipun pengalaman di dunia suci penuh dengan godaan, tetapi tujuan mereka adalah untuk bergabung dengan keluarga naga abis. Tidak masalah jika Anda tidak bisa keluar. Jika terus bertarung, kemungkinan besar akan terbunuh. Akibatnya, lebih dari 700 orang menyerah dalam waktu singkat. 200 orang yang tersisa penuh percaya diri. Segera, pertempuran dimulai. Pertarungan lebih sengit dari sebelumnya. Namun, kali ini pertempuran telah melibatkan yang kuat dari keluarga naga abis, dan tidak dapat dihindari untuk terluka parah, tetapi tidak ada yang akan mati lagi. Bagaimanapun, ini adalah murid-murid keluarga naga abis, dan keluarga naga abis tidak ingin mereka semua terbunuh. Mungkin, di antara orang-orang ini, akan ada tingkat leluhur bijak kekacauan yang kuat di masa depan. Leluhur kekacauan, tidak ada kekuatan yang terlalu banyak. Kamu sangat kuat, tetapi kamu bukan lawanku. Menyerahlah. Murong Yu berdiri di kehampaan menyaksikan pertempuran naga sungguhan dengan mata dingin. Pada saat ini, ada seekor naga sungguhan yang melangkah sejauh 2 juta mil, berdiri di depannya, menatapnya dengan jijik dan berkata. Murong Yu tersenyum, lalu dia bergerak. Aku melihat ekor naganya yang besar berkedut hebat, segera meledakkan ratusan juta waktu dan ruang. Sebelum pembangkit tenaga naga sungguhan bereaksi, dia sudah terbanting ke tubuh lawan. Dengan ledakan, pembangkit tenaga naga sungguhan itu bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia merasakan sakit yang tajam di tubuhnya, lalu matanya menjadi gelap dan mereka kehilangan kesadaran. Murong Yu tidak membunuhnya, tetapi hanya membuatnya pingsan. Sekarang Murong Yu tidak ingin membunuh pembangkit tenaga naga sejati dan dikeluarkan dari 3 besar oleh keluarga naga abis. Bunuh dia. Melihat Murong Yu begitu ganas, beberapa pembangkit tenaga naga sejati di sekitarnya saling melirik, lalu meraung bersama dan menyerang Murong Yu pada saat yang sama. Keberadaan Murong Yu merupakan ancaman besar bagi mereka. Hanya setelah bersama-sama menghancurkan Murong Yu, mereka akan dapat memasuki 3 besar. Aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan. Murong Yu mencibir, tidak mundur tetapi maju, dan tubuhnya yang besar menghantam pembangkit tenaga naga sejati ini. Boom, boom, boom. Kekuatan Murong Yu telah mencapai ranah Santo leluhur, dan tentu saja kecepatannya jauh lebih cepat daripada Raja Santo biasa. Melangkah keluar dalam satu langkah, dia melintasi ratusan juta kekosongan dan muncul di depan beberapa pembangkit tenaga naga sejati. Kemudian, Murong Yu terus melaju ke depan dan menghantamnya. Akibatnya, beberapa pembangkit tenaga naga sejati ini tragis. Meskipun serangan mereka jatuh pada Murong Yu, mereka tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Murong Yu. Sebaliknya, mereka hancur berkeping-keping oleh daging yang hancur, dan mereka pingsan dengan keras menyemprotkan darah. Ganas dan perkasa, hanya saja semakin kuat Murong Yu, semakin dia membangkitkan kebencian semua orang. Lebih banyak pembangkit tenaga naga sejati datang untuk membunuh. Aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan. Jika itu masalahnya, maka aku akan memenuhimu. Murong Yu mengeluarkan peluit panjang, dan kemudian mengambil inisiatif. Boom, boom, boom. Meskipun pembangkit tenaga naga sejati ini kuat, beberapa bahkan telah mencapai kekuatan alam Santo leluhur. Tetapi di depan Murong Yu, itu masih rentan. Dengan 3 pukulan, masing-masing pembangkit tenaga naga sejati dirobohkan oleh Murong Yu. Dan Murong Yu tidak ingin menunda lebih lama lagi, dia mulai menyerang. Setelah beberapa saat, semua orang di seluruh ruang independen dijatuhkan olehnya. Bajingan ini, dia jelas bukan Raja Santo, tetapi Santo leluhur. Melihat banyaknya pembangkit tenaga naga sejati yang jatuh ke tanah di ruang independen, beberapa naga sejati meraung tidak nyaman. Raja Suci pasti tidak memiliki kekuatan ini. Bajingan ini pasti telah menekan alam. Dia seharusnya berpartisipasi dalam pertempuran antara para leluhur, bukan di sini untuk menyiksa kita. Setiap pembangkit tenaga naga sejati menggertakkan gigi mereka pada Murong Yu, dan mereka sangat kesal di hati mereka. Tetapi mereka juga tahu bahwa karena orang-orang dari keluarga naga abis tidak campur tangan, maka Murong Yu benar-benar hanya seorang Raja Suci. Long Rongmu dulu. Pada saat ini, orang-orang dari keluarga abis Long mengumumkan hasilnya.
Klan Phoenix adalah ras yang sangat kuat dalam klan Saint dari alam suci, kekuatan dan darahnya mirip dengan klan naga. Naga, Phoenix, naga dan Phoenix, kedua ras itu selalu berdampingan, yang menunjukkan betapa kuatnya klan Phoenix. Tidak seperti dunia naga, keluarga Feng tidak berada di ruang yang independen. Itu ada di dunia suci. Namun meskipun begitu, wilayah klan Feng sangat besar. Seberapa besar wilayahnya, Murong Yu tidak begitu jelas sekarang, bagaimanapun, itu sangat besar. Dan bahkan jika wilayah klan Feng tidak sebesar wilayah manusia, itu pasti tidak lebih kecil dari dunia naga. Bukankah hanya ada sedikit orang klan Feng dan yang kuat? Itu benar-benar omong kosong. Ketika Murong Yu memasuki wilayah klan Feng, dia melihat kota-kota besar dan pembangkit tenaga listrik klan Feng terus berlalu lalang. Beberapa tidak tampan. Awalnya, dalam ingatan Murong Yu, klan Feng kuat, tetapi paling banyak seperti ratusan ribu atau jutaan orang. Dan wilayahnya tidak begitu besar, tampak seperti berkumpul di sebuah gunung. Namun apa yang dilihatnya sekarang terlalu jauh dari apa yang dipikirkannya. Akan tetapi, Murong Yu juga menemukan bahwa ada banyak anggota klan Feng. Akan tetapi, kekuatan keseluruhannya mirip dengan ras manusia. Hampir tidak ada klan Phoenix di level terendah alam Saint, sama seperti klan naga. Meskipun dalam hal ini, ras naga dan ras Phoenix jauh lebih kuat daripada ras manusia. Akan tetapi, ada begitu banyak ras manusia. Bahkan jika, misalnya, 20% ras manusia berada di alam orang suci, sementara ras naga dan ras Phoenix hanya 10% yang berada di alam orang suci. Hanya di permukaan, ras manusia lebih lemah daripada ras naga dan ras Phoenix. Akan tetapi, ada begitu banyak orang teran. Misalnya, jika ada 100 orang dalam ras manusia, maka 20 orang berada di alam orang suci. Hanya ada 10 anggota suku naga dan ras Phoenix, meskipun hanya 10% dari mereka berada di alam orang suci. Nah, ras manusia masih lebih kuat. Jika tidak, ras manusia akan dihancurkan oleh ras suci. Setelah memasuki wilayah klan Feng, Murong Yu dan yang lainnya tidak berhenti, tetapi terus terbang maju. Tujuan mereka adalah base camp klan Feng Gunung Wutong. Gunung Wutong adalah tanah suci klan Feng. Para patriark, tetua, pelindung klan Feng, serta berbagai jenius yang sangat terlatih, semuanya ada di Gunung Wutong. Hanya dengan status bangsawan, pejabat senior klan Feng dapat memenuhi syarat untuk berada di Gunung Wutong. Rata-rata orang dari suku Feng tersebar di seluruh wilayah suku Feng. Gunung Wutong, meskipun dikatakan sebagai gunung, sebenarnya merupakan jajaran pegunungan yang berkesinambungan, tanpa tepi yang terlihat. Dilihat dari jauh, ruang di sekitar Gunung Wutong bahkan lebih berlapis, diselimuti oleh formasi dan batasan yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda ingin masuk dan keluar dari Gunung Wutong, Anda harus memiliki cara untuk masuk dan keluar, dan Anda dapat menerobosnya, karena takut leluhur Chaos biasa tidak akan dapat masuk. Semua orang dari klan naga, Murong Yu dan yang lainnya datang ke kaki Gunung Wutong, dan kelompok klan Feng yang telah menunggu di kaki gunung menyambutnya. Namun, Murong Yu menemukan bahwa meskipun pembangkit tenaga listrik klan Feng yang dipimpinnya memiliki senyum di wajahnya, itu cukup antusias. Namun, wajah beberapa klan Feng muda dan kuat yang menemani mereka tidak cantik. Beberapa orang bahkan melotot ke arah Murong Yu dan yang lainnya. Meskipun Murong Yu dan orang-orang ini datang untuk mengalaminya di permukaan, tujuan mereka adalah untuk menculik gadis klan Feng kembali, dan itu bukan hanya tujuan sederhana. Adapun wanita Phoenix di Gunung Wutong, siapa yang bukan jenius sejati dari keluarga Feng? Orang-orang ini kemungkinan besar akan menjadi pusat kekuatan tingkat Saint leluhur Chaos dan menjadi pilar klan Feng. Jika mereka diculik oleh klan naga, maka kerugian mereka akan besar. Tetapi orang-orang dari klan Feng tidak ingin kecantikan dan kejeniusan mereka sendiri diculik oleh ras lain. Tentu saja, mereka tidak memiliki wajah yang baik untuk Murong Yu dan yang lainnya. Seperti aula dalam kuil Zhenwu, masuk dan keluar Gunung Wutong memerlukan tanda identitas khusus. Namun, jika para tetua klan Feng memimpin jalan, Murong Yu dan yang lainnya tidak membutuhkannya. Namun, jika mereka mengetahuinya setelah mereka masuk, tanpa mereka yang memimpin jalan, mereka akan terjebak di Gunung Wutong selama sisa hidup mereka. Sungguh dunia vitalitas yang kaya. Setelah melangkah ke Gunung Wutong, wajah Murong Yu sedikit berubah. Karena dia merasa bahwa vitalitas dunia di Gunung Wutong setidaknya 100 kali lipat dari dunia luar. Dan ini hanya pinggiran Gunung Wutong. Vitalitas dunia luar begitu mengerikan, bagaimana jika berada di kedalaman? Berapa kali lipatnya? 300 kali, 500 kali, atau 1000 kali lipat? Dengan vitalitas langit dan bumi yang begitu kuat, bahkan basis kultivasi babi di sini tidak akan buruk. Selain itu, para jenius di sini semuanya adalah para jenius klan Feng. Teman-teman klan naga, kalian tinggal di sini untuk sementara waktu selama beberapa hari ini. Selama kurun waktu ini, kalian dapat pergi kemana saja di Gunung Wutong kecuali ke tempat-tempat terlarang tertentu. Mengenai apakah kalian dapat memeluk keindahan, itu tergantung pada kemampuan kalian masing-masing. Tetua klan Feng membawa Murong Yu dan yang lainnya ke sebuah gunung, mengucapkan sepatah kata, dan pergi. Aozu.com berbeda dari orang-orang biasa.
Sebagai tetua klan Feng, mereka secara alami mengetahui tujuan klan naga dan yang lainnya. Selain itu, selain klan naga, pria klan Feng juga dapat pergi ke dunia klan naga dan menculik keindahan naga. Kedua ras itu sama, yang baik untuk kedua ras. Kita akan berada di klan Feng selama 3 tahun. Apakah kita dapat memeluk keindahan atau tidak tergantung pada usaha kalian sendiri. Namun, yang terbaik adalah tidak terburu-buru ke beberapa tempat, jika tidak, kami tidak akan dapat menyelamatkan kalian. Ingat, kalian dapat menggunakan cara apapun, tetapi jangan menggunakan cara yang kuat atau tercela, jika tidak, kalian pasti akan mati. Seorang tetua dari keluarga naga abis melirik Murong Yu perlahan, lalu berkata dengan dingin. Di gunung ini, setiap orang memiliki istana yang mandiri. Setelah memilih istana mereka sendiri, kekuatan naga pergi satu demi satu. Murong Yu tentu saja juga pergi. Namun, dia pergi sendiri. Selama ini, dia memainkan peran pendiam. Meskipun tubuhnya adalah naga murni, dia tidak bisa lebih murni lagi. Namun ada banyak kesalahan, agar tidak menunjukkan kakinya, dia hanya bisa melakukannya. Ziking, aku di sini. Murong Yu menahan kegembiraan di hatinya, terbang menuruni gunung, dan terbang tanpa tujuan ke arah depan. Beberapa senior sopan. Tidak lama kemudian, Murong Yu melihat beberapa raja suci dari ras naga mendekatinya, jadi Murong Yu mendarat dan berjalan ke depan beberapa orang dan memberi hormat kepada mereka. Tidak mungkin, meskipun Murong Yu hanya Zhao Ziking sebagai orang suci dari klan Feng, dia masih bisa merasakan keberadaan Zhao Ziking. Namun ini adalah Gunung Wutong. Dia tidak ingin terburu-buru memasuki beberapa area terlarang klan Feng dan kemudian dibunuh secara langsung. Oleh karena itu, dia harus bertanya dengan jelas. Yang disebut tidak memukul wajah tersenyum, melihat Murong Yu begitu sopan, meskipun para raja suci klan Feng sedikit kesal, mereka tetap tersenyum dan memberi hormat. Beberapa saudara, bolehkah saya bertanya, di mana orang suci Zhao Ziking? Murong Yu langsung ke intinya. Bagaimanapun, tujuan klan naga dan yang lainnya sudah diketahui, jadi mengapa repot-repot menutupinya. Mendengar itu, para raja suci klan Phoenix itu terkejut, tampak sama sekali tidak menyadari. Murong Yu juga tertegun sejenak. Ia menemukan bahwa ekspresi orang-orang ini tampaknya tidak dibuat-buat, tetapi mereka benar-benar tidak mengenal Zhao Ziking. Hanya saja Zhao Ziking adalah orang suci dari klan Feng, mereka tidak punya alasan untuk tidak mengetahuinya. Mungkinkah itu yang terjadi pada Zhao Ziking? Memikirkan hal ini, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Tidak, nama Zhao Ziking sepertinya agak familiar. Seorang Raja Suci Phoenix sedikit mengernyit, berpikir. Ngomong-ngomong, bukankah nama sebelumnya dari orang suci Sueching adalah Zhao Ziking? Raja Suci klan Feng lainnya tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata tiba-tiba. Seketika, raja-raja bijak lainnya dari klan Phoenix tiba-tiba datang. Namun, mereka segera menatap Murong Yu dengan mata jahat. Nak, apakah kamu ingin mengejar orang suci Sueching? Beberapa raja bijak dari klan Feng melangkah maju, menatap Murong Yu dengan mata dingin, bahkan lebih membunuh lagi di tubuh mereka. Murong Yu sangat gembira, tetapi di permukaan dia bertanya dengan tenang, apa? Aku tidak bisa mengejar orang sucimu. Katak pemalas makan daging angsa, terserah padamu. Tahukah kau siapa Sein Sueching? Dia adalah jenius pertama dari klan Feng kita, yang terkuat dari para bijak leluhur. Dan sebentar lagi akan mencapai alam bijak leluhur yang kacau. Apa kau ini? Beraninya kau mengejar Sein Sueching? Jika bukan karena Nian yang menjadi tamu dari jauh, aku akan langsung membunuhmu. Beberapa raja bijak dari klan Phoenix menatap Murong Yu dengan penuh pembunuhan, ekspresi mereka penuh dengan penghinaan. Perlu dicatat bahwa orang bijak Sueching adalah Zhao Ziking. Tidak hanya jenius pertama klan Feng, tetapi juga kecantikan pertama klan Feng, dia mungkin menjadi patriark klan Feng di masa depan. Orang seperti itu adalah objek kekaguman semua pria klan Feng. Meskipun banyak orang tahu bahwa mereka tidak dapat membawa kembali wanita cantik, mereka masih memegang gagasan bahwa lemak dan air tidak akan mengalir keluar dari bidang orang luar, dan dengan tegas menindak perhatian alien untuk mengalahkan Zhao Ziking. Melihat penampilan para raja bijak dari keluarga Phoenix ini, Murong Yu tidak hanya tidak marah, tetapi bahkan lebih senang. Semakin kuat kekuatan Zhao Ziking dan semakin tinggi statusnya, semakin sedikit bahaya yang akan dia hadapi di klan Feng. Kakak-kakak senior, mengapa kamu mengabaikan junior klan naga kita? Sein Sueching sangat menakjubkan, wajar saja untuk dikejar. Bagaimana kita bisa menghentikan para junior? Kakak, Sein Sueching ada di puncak Sueching, kamu jalan lurus di sepanjang sisi ini. Seorang raja suci dari klan Feng tiba-tiba menunjukkan lokasi terperinci Zhao Ziking secara terperinci kepada Murong Yu. Kakak, aku akan kembali ke rumah dengan seorang wanita cantik di masa depan, dan aku pasti akan berterima kasih padamu. Aku akan pergi dulu. Murong Yu melemparkan tinju ke arah raja suci klan Phoenix, lalu dengan cepat menghilang di tempat. Saudaraku, mengapa kamu melakukan ini? Para raja suci lainnya memandang raja suci yang kuat yang memberikan jalan Murong Yu kepada Murong Yu dengan ekspresi yang tidak dapat dipahami. Raja suci yang kuat itu mencibir, jangan lupa siapa orang suci Sueching itu, bahkan kejeniusan klan Feng kita bukanlah warna palsu. Ada begitu banyak pelamar, hehe,
bocah klan naga idiot itu takut dia belum datang ke Sueching. Puncaknya dibuang. Murong Yu tidak tahu betapa jahatnya beberapa raja suci klan Feng. Namun, meskipun dia tahu, dia pasti akan kembali ke Zhao Ziking. Dalam perjalanan, Murong Yu juga mengetahui bahwa puncak Sueching tempat Zhao Ziking berada bukanlah tempat terlarang bagi klan Feng, dan pada prinsipnya siapapun bisa naik. Tentu saja, premisnya adalah Anda tidak takut dibuang oleh orang-orang Zhao Ziking. Zhao Ziking adalah orang suci klan Feng dan pesaing kuat untuk patriark klan Feng berikutnya. Selama bertahun-tahun, tentu saja banyak ahli klan Feng berkumpul di sekitarnya. Selain pengikut kuat yang mengikutinya, Zhao Ziking juga memiliki pengikut yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang ini tidak akan pernah membiarkan pesaing mereka naik ke Sueching Feng. Semakin dia memahami situasi Zhao Ziking, semakin banyak Murong Yu mencibir. Dia mencibir bukan karena klan Feng, tetapi orang-orang yang mengejar Zhao Ziking. Berani memukul ide wanitanya. Segera, Murong Yu muncul di bawah puncak Sueching. Entahlah, baru saat Murong Yu datang ke sini aku tahu berapa banyak pelamar yang dimiliki Zhao Ziking. Seluruh puncak Sueching adalah manusia. Beberapa adalah naga kuat yang datang bersama Murong Yu, dan kebanyakan dari mereka adalah Feng muda yang kuat. Bahkan ada pria kuat dari ras lain. Di antara orang-orang ini, beberapa adalah orang yang mengejar Zhao Ziking, dan beberapa adalah bawahan pelamar Zhao Ziking. Naga, apakah kau ingin mengejar Sein Sueching juga? Murong Yu mendekat, dan seorang klan Feng yang kuat di ranah Sein King datang, menatap Murong Yu dengan ekspresi muram, dengan niat membunuh yang terpancar. Murong Yu berdiri di tempat, menatap pembangkit tenaga Sein King klan Feng dengan acuh tak acuh. Apa? Aku tidak bisa mengejarnya. Sein Sueching adalah jenius puncak klan Feng kita. Dia hanya milik klan Feng kita. Sebaiknya kalian ras alien tidak membuat ide apapun, jika tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Seorang leluhur melangkah maju dan berdiri di hadapan Murong. Di depan Yu, ekspresinya dingin dan membunuh. Mendengar itu, alis alien lainnya tidak bisa menahan kerutan sedikit, dan warna yang tidak menyenangkan melintas di wajah mereka. Mereka semua adalah ras asing, bagaimana mereka bisa merasa nyaman di hati mereka karena mereka begitu ditolak oleh ras Feng sekarang. Lucu, bahkan jika Sein Sueching berasal dari klan Feng, apa hubungannya denganmu? Selain itu, sepertinya aku pernah mendengar bahwa Sein Sueching bukan dari klan Feng sebelumnya. Murong Yu melirik pembangkit tenaga listrik klan Feng. Berkata dengan ringan, banyak ahli di klan Feng sedikit mengernyit, dan wajah mereka menjadi suram. Orang-orang seperti Zhao Ziking masih tahu betul tentang latar belakang Zhao Ziking. Katak pemalas ingin makan daging angsa. Sampahmu hanya buang-buang waktu. Keluar dari sini, anjing baik tidak akan menghalangi. Teriak Murong Yu dengan keras, melangkah maju, dan hendak maju. Kau mau mati. Orang-orang kuat dari klan Feng itu langsung marah. Dan seorang raja suci berteriak keras dan menghantam Murong Yu dengan pukulan. Bahkan jika Murong Yu dan yang lainnya adalah tamu dari jauh, mereka tidak akan membunuh Murong Yu dan yang lainnya, tetapi masih mungkin untuk memukul mereka hingga terluka parah atau semacamnya. Pukulan penuh. Merasakan kekuatan pihak lain, mata Murong Yu memancarkan sedikit cahaya dingin. Dia bahkan tidak melihatnya bertindak, hanya melangkah keluar, dan seluruh orang itu menghantam Raja Suci yang menembak. Dengan ledakan, tinju besar Raja Suci menghantam Murong Yu dengan keras. Pada saat ini, wajah Raja Suci menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia adalah Raja Suci tingkat ketiga, dan Murong Yu hanyalah Raja Suci tingkat pertama. Dia tidak akan membunuh Murong Yu, tetapi tidak masalah untuk melukai Murong Yu dengan parah. Namun, senyum di wajahnya segera menghilang, karena dia merasakan sakit yang tajam di tinjunya. Kemudian, tinjunya hancur total. Namun, kecepatan Murong Yu tidak berhenti, dan dia berlari lurus ke atas. Sebelum Raja Suci klan Feng sempat bereaksi, Murong Yu telah menghantamnya dengan keras. Tiba, tanda hubung. Tiba, Raja Suci klan Feng menjerit mengerikan, dan seluruh tubuhnya terguncang. Di udara, tubuhnya hancur berkeping-keping dengan suara, bang. Kamu, dagingnya baru saja hancur, dan itu tidak berpengaruh pada pembangkit tenaga listrik Raja Suci. Sembuh lagi dalam satu pikiran. Oleh karena itu, pembangkit tenaga listrik Raja Suci klan Feng menyatukan kembali tubuhnya dalam sekejap. Namun, setelah memadatkan tubuh fisiknya, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah, dan kemudian menatap Murong Yu dengan marah di wajahnya. Karena dia menemukan bahwa jiwanya tampaknya juga telah diserang dan terluka parah. Tubuhnya mudah dipulihkan, tetapi jiwanya sulit dipulihkan. Dalam waktu kurang dari puluhan ribu tahun, jiwanya seharusnya tidak kembali normal. Apa yang kau lakukan? Minggirlah dari hadapanku sekarang juga, atau aku akan membunuhmu. Murong Yu melotot ke arah orang itu dan berkata dengan dingin. Raja Suci dari klan Feng ini sangat marah di dalam hatinya, ingin menamparkan Murong Yu sampai mati. Namun, dia tidak berani bergerak. Jika Murong Yu menyerang jiwanya lagi, dia pasti akan mati. Akibatnya, dia melotot ke arah Murong Yu dengan penuh kebencian, tetapi pergi. Nakal, kata Murong Yu dengan nada menghina, melangkah keluar dan berjalan menuju puncak Sueching. Oke, melihat Murong Yu mengalahkan yang kuat dengan yang lemah,
klan naga dan beberapa orang kuat lainnya dari ras lain tidak dapat menahan diri untuk berteriak, namun orang-orang kuat dari klan Feng memiliki ekspresi muram. Teman, ini bukan naga, tapi Feng. Kau terlalu berani untuk menyakiti orang-orangku tanpa alasan. Hari ini aku akan memberimu pelajaran untuk orang tuamu. Sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar, dan kemudian sebuah tangan besar muncul di atas kepala Murong Yu dari udara tipis, dan kemudian meraihnya dengan kepala dan wajahnya. Leluhur, sungguh tidak tahu malu. Auzu.com, melihat kekuatan orang yang menembak, wajah ras naga dan beberapa alien lainnya tidak bisa tidak berubah. Tetapi hanya saja, kekuatan mereka tidak tinggi, dan mereka tidak berani bergerak sama sekali. Namun, para pembangkit tenaga listrik dari klan naga itu tahu kekuatan Murong Yu. Dengan geram, mereka menyaksikan seolah-olah mereka sedang menonton drama. Mereka semua ingin Murong Yu menyiksa orang kuat dari klan Feng dengan baik. Menindas yang kecil dengan yang besar, apakah ini cara klan Feng dalam memberikan keramahan? Murong Yu mencibir dengan kilatan cahaya dingin di matanya. Dia tidak melihat gerakan apapun, hanya melangkah maju. Kemudian semua orang merasakan kilatan bayangan di depan mereka, dan Murong Yu telah muncul di luar jangkauan serangan leluhur klan Feng, dan menatap leluhur klan Feng dengan ekspresi mengejek. Ketika tembakan itu berhasil digagalkan, ekspresi malu melintas di wajah leluhur bijak klan Feng. Namun, dia tidak menyangka bahwa Murong Yu memiliki kemampuan untuk menghindari serangannya sendiri, dia benar-benar tidak berdaya. Jadi, dia melangkah maju, menjulurkan cakar, dan meraih Murong Yu lagi di udara. Nak, pegang saja dengan tanganmu. Aku akan memotong kakimu. Kalau tidak, bahkan jika aku tidak membunuhmu, jangan pikirkan itu. Leluhur klan Feng berkata dengan suara dingin. Selama tidak ada nyawa yang hilang, komunikasi antara kedua ras diperbolehkan. Ini selalu terjadi. Mata Murong Yu memancarkan cahaya dingin, kamu ingin memotong kakiku. Jika begitu, maka aku akan memotong anggota tubuhmu. Murong Yu juga marah. Dia datang ke sini untuk menemui Zhao Ziqing, bukan untuk menjerat orang-orang ini. Dia tidak punya banyak waktu untuk melibatkan orang-orang ini. Awalnya, dia hanya ingin menakut-nakuti orang-orang klan Feng. Tetapi sekarang tampaknya jika Anda tidak ragu-ragu, orang-orang ini tidak akan mundur. Sambil berbicara, Murong Yu tidak mundur tetapi malah bergerak maju, menghantam dengan tinju, dengan cepat menghantam ke arah leluhur klan Feng. Aku tidak bisa menahan diri. Wajah leluhur klan Feng penuh dengan penghinaan. Dia tidak berpikir bahwa Murong Yu, Raja Suci tingkat pertama, bisa menjadi kekuatan leluhur tingkat ketiganya. Namun, dia segera mengetahui bahwa dia salah, dan bahwa dia salah. Klik, begitu mereka berdua menyentuh tangan mereka, tiba-tiba terdengar suara patah tulang gigi. Pada saat ini, semua orang hanya melihat bahwa tangan orang kuat dari klan Feng itu terguncang menjadi awan darah. Namun, tangan besar Murong Yu hanya berhenti sebentar, lalu ia langsung melesat maju, menghantam tepat di dada leluhur klan Feng. Ledakan untukku. Kali ini, Murong Yu tidak menahan tangannya, karena kekuatan dahsyat itu meledak dengan dahsyat. Tiba-tiba, dengan suara ledakan yang keras, leluhur klan naga itu belum bereaksi, dan tubuhnya telah meledak menjadi awan darah. Sebenarnya, ia tidak akan dikalahkan oleh Murong Yu secepat itu. Namun, ia membenci Murong Yu dan merasa bahwa Murong Yu hanyalah seekor semut. Oleh karena itu, ketika ia mengetahui bahwa Murong Yu bukanlah seekor semut, melainkan binatang prasejarah, semuanya sudah terlambat. Sudah terlambat untuk bereaksi, dan juga belum terlambat untuk mengorbankan artefak suci dan senjata ajaib. Desis. Melihat ini, orang-orang di sekitar tidak dapat menahan napas. Murong Yu mengalahkan orang suci leluhur tingkat ketiga dengan kekuatan Raja Orang Suci tingkat pertama. Kekuatan ini benar-benar tingkat jenius yang tak tertandingi. Karena tidak melukai jiwa, orang kuat klan Feng itu dengan cepat memadatkan tubuh baru. Pada saat ini, dia menatap Murong Yu dengan ekspresi ngeri, membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun sebelum dia bisa mengatakan apa yang dia katakan, sebuah tinju besar datang ke arahnya. Dengan suara, bang, leluhur klan Feng ini sekali lagi dipukuli oleh Murong Yu. Bersih dan rapi, keren, ras alien itu merasa sangat segar di hati mereka. Mereka ditekan di klan Feng, dan mereka tidak berani melawan. Merasakan hal yang sama saat ini, tentu saja merasa sangat senang. Namun, mereka senang, tetapi mereka dari klan Feng tidak senang. Masing-masing dari mereka menjadi lebih muram, menatap Murong Yu dengan aura pembunuh. Boom, pada saat ini, Murong Yu sekali lagi meledakkan leluhur bijak klan Feng. Wah, cukup. Akhirnya, orang-orang dari klan Feng tidak tahan lagi, dan seorang pria kuat berdiri di depan Murong Yu, dan melindungi leluhur di belakangnya. Meskipun dia meledakkan tubuhnya, dia tidak akan membiarkan leluhur itu mati. Namun, jika meledak lebih terus-menerus, itu juga akan melukai kekuatan asli leluhur itu. Kamu bilang cukup sudah. Murong Yu melirik leluhur klan Feng, lalu melangkah keluar, lalu menghilang di depan semua orang. Tidak bagus. Leluhur klan Feng yang menghalangi Murong Yu meraung dalam hatinya. Pada saat ini, sebuah ledakan terdengar dari belakangnya. Dia segera menoleh dan melihat ke atas, tetapi hanya melihat awan kabut darah. Murong Yu meledakkan tubuh leluhur klan Feng untuk keempat kalinya.